Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jadi ini jauh sebelum Yuli Saputri, yaitu komedian yang merosting Anies Baswedan pada waktu itu. Ternyata Anies Baswedan pernah di roasting jauh-jauh hari sebelum Yuli Saputri melakukan roasting terhadap Anies Baswedan di acara Oke Pak. Ini terjadi pada tahun 2019 yang lalu, di mana ketika Anies Baswedan pergi belusukan ke sekolah-sekolahan dan akhirnya terjadi dialog antara Anies Baswedan dan juga anak SD tersebut. Nah, ketika itu Anies menanyakan cita-citanya apa besok kalau sudah besar. Jawabannya pun sungguh di luar dugaan Anies Baswedan, karena jawabannya adalah kepingin menjadi presiden seperti Joko Widodo. Jadi tidak hanya Yuli Saputri saja ya yang merosting Anies Baswedan. Ya, dimana pada waktu itu di acara Oke Pak, Yuli Saputri menyebut, kita sambut gubernur hebat, beri tepuk tangan untuk Ahok. Nah, itu juga sangat menyentil sekali. Ternyata pada tahun 2019 juga malah dibuat kaget dengan cita-cita anak SD tersebut kepengen jadi Pak Jokowi. Ya, lebih kaget lagi mungkin ya kalau cita-citanya pengen menjadi Ahok. Bahkan pada waktu itu ada anak kecil juga ngefan banget sama Presiden Joko Widodo. Anak kecil, usianya masih 1 tahun 2 tahunan, sampai mengantri di depan istana saking kepengen ketemu Presiden Joko Widodo. Itu terjadi tahun 2014 yang lalu. Ya pantaslah Presiden Joko Widodo banyak yang ngefan, karena Presiden Joko Widodo adalah sosok mungkin pertama ya, satu-satunya presiden yang memiliki kesederhanaan sedemikian rupa, selalu belusukan dan mengunjungi langsung ke masyarakat luas, dan selalu juga mendengar aspirasi rakyatnya. Jadi tidak salah Presiden Joko Widodo banyak disukai oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkeliling ke sejumlah pulau terdepan seperti Pulau Sabira. Anies sempat berkunjung ke SD SMP 1 Atap 02 Pulau Sabira. Anies menyapa para siswa yang sedang belajar di kelas. Ia bertanya kepada anak-anak kelas 6 SD yang jumlah kurang lebih sejumlah 20 hingga 30 orang. Kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Kata Anies di kelas SD 1 Atap 02 Pulau Sabira, Kepulauan Seribu pada Selasa 16 April 2019 yang lalu. Mau jadi presiden, ujar siswa bernama Bagus kepada Anies. Saya mau jadi gubernur dulu. Iya, kayak Pak Anies, tapi cita-citanya saya mau kayak Pak Jokowi, tutur Bagus. Mendengarkan cita-cita seorang anak Jakarta dari pulau terujung ini, Anies tersenyum. Dia lalu mendoakan agar cita-citanya terwujud. Bagus pun tampak begitu semangat usai mendapat doa dari seorang Anies. Anies berharap agar seluruh keinginan Bagus di masa depan bisa tercapai. Amin. Oh, jadi presiden hebat, semoga sukses. Belajar yang rajin ya, ujar Anies kepada Bagus dan anak-anak di kelas tersebut. Pulau Sabira merupakan pulau terluar dan terletak di wilayah paling utara dari Kabupaten Kepulauan Seribu. Didampingi oleh istrinya Ferry Variati dan juga Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad. Saat mengunjungi sekolah ini, Anies sempat berkeliling dan mengomentari gedung sekolah yang digunakan sebagai SD dan SMP ini. Sekolah ini kalau pagi dipakai untuk SD, kalau siang dipakai oleh anak SMP. Jadi satu atap semua ya, ucap Anies. Diketahui Anies juga sempat ditanya ihwal cita-cita oleh bocah kelas 3 sekolah dasar gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku ingin menjadi guru di kampus alias dosen. Anies beralasan hingga hari ini dirinya masih memegang nomor induk dosen nasional atau NIDN. Kendati kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Saya juga sampai sekarang masih punya nomor induk dosen. Kalau ditanya nomor induknya apa, ya saya bilang NIDN. Kalau pegawai namanya nomor induk pegawai atau NIP. Tutur Anies saat berdialog secara virtual dengan anak-anak dalam puncak Hari Raya Anak Nasional DKI Jakarta secara virtual pada Kamis 23 Juli 2020 yang lalu. Bocah kelas 3 SD itu bernama Ayasya. Mendengar jawaban itu, Ayasya terlihat takjub khas anak-anak SD.
Hanya saja, Ayasya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Gubernur DKI Jakarta itu. Tetapi saat ini, saya sedang tugas keluar dari kampus. Ayasya lagi tugas di pemerintah daerah DKI Jakarta. Begitu ya, Ayasa, jelasnya. Dalam peringatan Hari Anak Nasional itu, Anies juga turut menyoroti ihwal tingginya tingkat penyebaran pandemi ini kalangan anak-anak di wilayah DKI Jakarta. Kalau kita perhatikan di Jakarta ini, kita memiliki jumlah yang besar. Kalau kita lihat angka, jangan pandang itu sebagai statistik. Itu adalah anak dari kita, tuturnya. Dengan demikian, dia mengatakan, tanggung jawab orang tua untuk menjaga, menyayangi, dan membesarkan anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang mandiri. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Dr. Fadiansyah, mengatakan bahwa 7.000 anak di Indonesia terpapar virus ini. Fediansyah menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah orang berusia di bawah 18 tahun dan angka 7.000 orang anak itu adalah 8,1% dari kasus pandemi di Indonesia. Saat berbicara dalam dialog status kesehatan jiwa anak dan remaja di masa pandemi yang digelar secara daring yang dilakukan gugus tugas percepatan penanganan pandemi Senin 20 Juli 2020 yang lalu, Fediansyah mengatakan bahwa dari 7.000 anak terpapar virus pandemi ini, sebanyak 8,6% dirawat, 8,3% sembuh, dan 1,6% meninggal. Dikatakan jumlah populasi anak di Indonesia sebanyak 78 juta orang atau 30,1% dari populasi penduduk Indonesia. Ini menjadi bagian tak terpisahkan dari paparan pandemi ini. Efeknya terhadap kesehatan jiwa anak. Selama PSBB, ada anak yang tak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh secara daring, ujarnya. Diketahui juga dalam keramaian massa, terutama yang ingin berkesempatan masuk ke dalam istana, Senin 20 Oktober 2014 yang lalu, terdapat satu orang anak laki-laki berusia 1 tahun hadir di sana bersama ibunya. Dia adalah Geoffrey. Anak dari wanita tersebut tampil dengan mengenakan kemeja kotak-kotak mirip dengan kemeja kotak-kotak yang pernah dikenakan Presiden Joko Widodo. Mata anak itu memandang ke sana kemari, melihat sekeliling, seakan sama dengan rasa penasaran massa yang menunggu Jokowi serta wakilnya Yusuf Kala datang di istana. Dia memang ngefans sama Pak Jokowi. Waktu saya hamil dia, nggak tahu kenapa sama suka lihat Pak Jokowi. Sampai dia sudah lahir pun suka nonton berita Pak Jokowi, ujar Yuanita sambil menggendong Geoffrey kepada Kompas.com. Selain itu, kata Yuanita, anaknya suka menirukan gaya yang ada pada video salam 2 jari. Salah satu lagu yang digunakan saat kampanye Jokowi JK dalam Pilpres 2014, Geoffrey yang menonton video tersebut menirukan dengan mengangkat tangannya dan mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Tidak hanya Geoffrey yang senang dengan Jokowi. Yuanita yang tinggal di Sunter, Jakarta Utara juga mengaku mengagumi Jokowi karena terkena efek baik dari kebijakan dan program-program yang pernah diusung sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia mengaku jadi lebih memilih kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Saya jadi mau ikut kebijakan Pak Jokowi loh. Ini saya ada mobil di rumah, tapi saya lebih pilih naik bus Transjakarta, tambah Yuanita. Dengan resminya Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Yuanita berharap agar Jokowi tetap bisa merakyat dan selalu menginspirasi banyak orang, terutama rakyat kecil. Jokowi adalah sosok yang relatif merupakan orang luar dalam sistem yang didominasi oleh golongan elit politik. Menurut perkiraan banyak orang, Jokowi sangat mungkin akan menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Bahkan sebelum dipastikan bahwa dia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, Joko Widodo yang dikenal secara luas dengan nama panggilannya Jokowi telah mendominasi jajak pendapat selama beberapa bulan. Jokowi Gubernur Jakarta sekarang sangat populer sehingga ketika diumumkan beberapa hari lalu bahwa dia akan mencalonkan diri dalam pemilu presiden bulan Juli, nilai mata uang rupiah mencapai tingkat tertinggi dalam 19 pekan. Dalam masyarakat yang sangat berbagi-bagi berdasarkan kekayaan yang mencolok dan dikacau oleh masalah korupsi, di mana para tokoh politik jarang terpadu dengan khalayak ramai di luar masa pemilu, pendekatan Jokowi sangat khas. Tokoh politik berusia 52 tahun itu terkenal karena sifatnya yang sederhana dan bersahaja, dan menjadi terkenal karena belusukan. Kebiasaannya turun ke lapangan melakukan pemeriksaan secara mendadak tanpa diumumkan yang membuat para jabatan pemerintah harus berhati-hati.